Gadis justru menggunakan gerobak reot. Menarik jenazah ibunya berjalan kaki menuju Gunung Ling. Dia yakin selama doa tulus, dewa akan membuat wanita itu hidup kembali. Tapi dia tidak tahu tubuh wanita itu sudah dipenuhi bercak kematian. 3 bulan lalu wanita itu didiagnosis kanker stadium akhir. Kata-kata dokter membuat orang langsung hancur. Wanita itu hanya punya waktu kurang dari 3 bulan. Dia tidak takut mati. Tapi dia khawatir pada gadis kecil itu. Tapi saat dia paling membutuhkan penghiburan dari suami CEO yang buruk, CEO itu hanya bilang sangat sibuk. Dan sibuk itu ternyata menemani mantan kekasihnya periksa kehamilan di rumah sakit. 7 tahun pernikahan akhirnya kalah dari kembalinya mantan. Dulu keluarga CEO bangkrut. Mantan kekasih pergi dengan uang. Wanita itu mengeluarkan 30 juta untuk membantu CEO memulai kembali. Dia pikir 7 tahun kebersamaan. Meski tanpa perasaan pun akan perlahan menyentuh hati CEO. Tapi yang dia dapat malah CEO dan mantan memaksanya bercerai. Membuatnya keluar rumah tanpa harta. Melihat mantan kekasih yang hamil, hati wanita itu hancur. Dia tahu waktunya tidak banyak. Harus menyiapkan jalan untuk gadis itu. Hal pertama yang dia lakukan adalah menagih kembali 30 juta pada CEO. Demi gadis itu dia menyingkirkan semua harga diri. Kemudian dia mulai melatih gadis itu mandiri dengan keras. Dia memaksa gadis 5 tahun belajar masak, belajar merawat diri sendiri. Gadis menangis bilang lelah. Hati wanita seperti tersayat pisau. Tapi dia harus tegas memaksa. Karena dia tahu setelah pergi, tidak ada yang akan melindungi gadis itu. Setelah mendapatkan 30 juta, wanita langsung memindahkan semua uang ke nama gadis dan menyembunyikan semua bukti di dalam boneka kain. Dia berulang kali mengingatkan gadis agar boneka itu tidak pernah ditinggalkan. Dan jangan biarkan siapapun tahu rahasia di dalamnya. Setelah semua itu tubuh wanita mencapai batas. Dia tiba-tiba jatuh sakit di rumah. Gadis panik, mengguncang wanita tapi tidak ada reaksi. Tak berdaya dia mengambil telepon, menelpon CEO. Itu satu-satunya harapan. Namun di ujung telepon yang mengangkat adalah mantan kekasih. Gadis menangis memohon agar CEO datang menyelamatkan wanita. Tapi mantan dengan dingin bilang, CEO tidak ingin bertemu mereka. Setelah itu telepon diputus tanpa ampun. Panggilan itu menghancurkan sisa kehidupan wanita. Gadis malang mengira wanita hanya tertidur. Dia menemani wanita bercerita, menghangatkan kaki wanita dengan tangan kecilnya. Tubuh wanita mati, tapi jiwanya tetap bersama gadis. Melihat setiap gerak gadis, hati wanita sakit hingga sesak. Bau yang semakin kuat di rumah menarik perhatian tetangga dan CEO. Saat mantan melihat ini, bukan menunjukkan simpati, malahan terlihat jijik. Dia kejam bilang pada gadis, wanita sudah mati. Tubuhnya penuh bercak kematian. Kata-kata itu menghancurkan sisa harapan gadis. Dia menangis terseduh-seduh, tidak mau percaya wanita telah meninggal. Saat mengurus jenazah wanita, gadis tanpa sengaja mendengar orang desa membicarakan, dewa di Gunung Ling sangat sakti. Selama hati tulus bisa membangkitkan orang mati. Kalimat itu menjadi harapan terakhirnya. Gadis mencuri jenazah wanita, datang ke Gunung Ling. Tubuh kecil gadis menarik gerobak berat, langkah demi langkah sambil bersujud. Mungkin karena tindakannya benar-benar menyentuh dewa, gadis pingsan, lalu tiba di ruang ajaib.